Hellcat sudah 2 minggu di sini, jadi kita tonton lagi hasilnya. Tahun 2018 dengan jarak 39.000 mil penawarannya lewat Hyundai. Tiburon atau Santa Fe, bebas saja. $300, mobil $100 dan masih jalan. Tapi Kia bermasalah, suaranya keras, keluar asap parah dan tampaknya tidak bisa jalan sendiri. Kamu bisa terjebak di situ. Dengar tik 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 dan asap khas Kia. Strategiku hari ini adalah melakukan hal yang orang lain enggan lakukan demi hasil berbeda. Aku dilelang dealer Florida, topiku dan sarung tangan terlihat. Ini hari terdingin 15 tahun terakhir dan lelangnya kosong. Kenapa? Tak ada yang mau di luar saat cuaca sedingin ini, tapi aku dari New Hampshire jadi bisa tahan. Hari ini aku berharap dapat penawaran bagus. Musim pengembalian pajak sudah dekat. Hari ini kita akan membeli beberapa mobil dan melihat penawaran di lelang dealer. Saya Craig dari Flying Wheels. Mari kita cari tahu apa yang bisa didapatkan. Musim pengembalian pajak adalah waktu tersibuk sepanjang tahun. Orang-orang mendapatkan pengembalian pajak itu. Mereka punya beberapa ribu dolar. Mereka tidak sabar untuk membelanjakannya. Itu yang kami sebut waktu genting di bisnis ini. Di bisnis ini kami menyebutnya waktu genting. Saat orang kehabisan uang karena belanja Natal, kita sebaiknya menimbun barang yang bisa dibeli, diperbaiki, dibersihkan, dan disiapkan untuk dijual. Begitu cek masuk, setoran tercatat di rekening. Bisnis langsung ramai, jadi kamu harus siap bergerak saat peluang datang, kan? 2 minggu lalu, saya beli Escalade 2015 satu pemilik tanpa kecelakaan, 150.000 mil seharga sekitar $9.500. Ada satu lagi di sini, mari kita lihat. Sebenarnya saya tidak ingin membeli mobil seharga $10.000, saya ingin membeli mobil-mobil seharga $2 atau $3.000. Jadi seperti Kia yang ini akan jadi pilihan yang bagus, Kia yang ini. Sedikit terlalu baru, Toyota Prius ini. Itu akan bagus juga. Tahun 2013 dengan 136.000 mil. Ini, meskipun mobilnya benar-benar sangat bagus. Mobil seperti ini nilainya tetap tinggi, tapi sulit pembeli. Berdasarkan pengalaman, saya sering kesulitan menjual Lexus karena tipe pembelinya. Setiap ditanya kenapa tidak beli dan jual Toyota, saya jawab pembeli Toyota sulit diajak kerjasama, jadi saya hindari. Hyundai pilihan bagus untuk dijual, 2.840 2.000 mil. Kelebihan Florida, tidak ada karat sehingga mobil tua tetap terjaga. Nissan Rogue bagus tapi sering bermasalah di transmisi. Jadi siapa tahu, kebalikan dari tema video ini, saya sadar saya juga melakukannya di video saya. Jeep Wrangler saya sangat boros, di jalan tol hanya dapat 20 mil per galon, itu tidak bagus. Itu 4 kali E seperti hybrid dan kecepatannya maksimal 65-70. Ya saya memaksakan mobil itu, jadi saya ingin mobil yang nyaman dan enak dikendarai. Kami sering bepergian untuk sepak bola ke seluruh negara bagian. Jadi seri 7, saya pikir 741 ya, 740. Saya selisih ini karena turbo 6 silinder bukan 4,4. Meski suka suara 4,4, mesin ini sudah terbukti dan terpercaya. Kendaraan ini bagus dan harganya terjangkau. Tahun 16, jarak tempuh 32.000 mil, kita lihat nanti harganya. Saya suka interiornya sekarang, ingin paket M Sport, tapi ini cukup jika harganya sesuai. Mari cek nilainya menurut laporan pasar Mannheim, Market Report Mannheim. Harga grosir menurut Carfax seharusnya antara $13.000. Mobil ini sudah menempuh 32.000 mil, menurut saya itu tidak realistis untuk mobil seharga $100.000. Mobil ini digores sepanjang sisi bumper, lihat itu. Ya, kami akan mempertimbangkan hal ini. 13.000 adalah harga sangat murah. Mobil ini butuh ban, jadi mungkin ada hal lain yang terabaikan. Hellcat ini sudah di sini 2 minggu, jadi kita akan cek lagi dan lihat hasilnya. Harganya sangat worth it, sekitar 13 hingga 14.000 dolar. Mobil 2018 ini menempuh 39.000 mil parkir tanah membuatnya tampak kotor. Menurut saya, Chevy Avalanche 2008 sampai 2013 adalah salah satu truk terbaik. Apalagi kalau kamu dapatkan edisi Black, seperti yang ini. Yang keren dari Black Edition adalah sangat-sangat mirip dengan Cadillac Escalade EXT. Kamu dapat lampu rem ketiga di atas sana yang tidak ada di semua Avalanche. Kamu juga dapat tempat penyimpanan yang warnanya sama. Jadi ini tempat penyimpanan di sini. Lalu roll bar ini atau apapun kamu sebut trim ini juga warnanya sama. Dan juga aksesori chrome kamu. Ini salah satu versi terbaik yang bisa didapatkan. Truk luar biasa. Saya berharap mereka masih membuatnya dan ternyata masih lewat Chevy Silverado baru dan GMC Denali Electric Vehicle. Tapi saya tidak mau yang versi electric vehicle. Saya mau yang mesin bensin seperti 62. Lampu apa yang menyala? Lampu cek engine menyala, mobil ini memang sudah tua dan berpenggerak 4 roda, truk ini cocok untuk musim pajak. Sudah nyala, bisa dengar mobil $400 jalan, ayo lihat seperti apa mobil itu. Ini saya mobil yang tidak bisa jalan, jadi mobil seperti ini di open price akan didahulukan dan harganya didiskon besar. Kadang hanya masalah aki atau alternator, kita tidak tahu.
Kalau datang lebih awal dan lihat mobil, kamu bisa dapat penawaran bagus. Misalnya di sini tertulis Derek. Padahal ini Grand Cherokee Laredo 2014 dengan jarak tempuh 141.000 mil. Kita tidak tahu masalahnya karena mereka tidak memberitahu meski mereka bilang mobilnya bisa jalan. Mobil ini diderek, jadi sabuk pengamannya diikat begitu. Mobilnya sangat bersih dan tawaran tertingginya hanya $1.000, jadi mari kita cek apakah mobilnya bisa nyala. Aki mungkin mati, tekan tombol, kunci remote terdeteksi. Kalau mau kunci remote, datang lebih awal. Jika cari mobil murah, juga datang lebih awal. Kamu bisa melihat barang dan tahu kebutuhan, lalu menawar dengan tepat. $1.000 untuk Jeep Grand Cherokee Laredo 2014. Mereka bilang mobilnya masih jalan, tapi tidak jelas apa masalahnya. Mobil itu ada di jalur tidak beroperasi, dan Hyundai tua kecil yang aku sebut tidak akan berkarat karena di Florida. Yang putih itu hatchback kecil itu harganya $500, mereka $500. Penawarannya dari Hyundai, entah Tiburon atau Santa Fe, intinya mobil $300. BMW X5 2015 ini sudah menempuh 156.000 mil velg, 20 inci ban baru, mesin 6 silinder bersih. Harga 4.000 untuk mobil sebagus itu memang bagus, tapi Nissan berisiko karena pasti ada masalah transmisi. Jadi kalau aku lihat Pathfinder, Murano, Rogue, Altima, atau Maxima dengan lampu check engine menyala di lelang, aku langsung kabur. Setiap orang bisa saja menghapus lampu peringatan, jadi cek kodenya dulu sebelum menawar. Pathfinder ini sangat bersih. Mobil ini sering punya kursi baris ketiga, tapi kalau lampu check engine menyala, aku langsung menjauh karena malas repot. Alasannya transmisi CBT pasti akan rusak pada akhirnya. Transmisi harus dirawat dengan benar, banyak orang salah merawat hingga rusak. Karena itu aku menghindarinya, tak mau repot. Tapi kamu bisa dapat Rogue dengan harga bagus. Aku baru lihat Rogue 2015, 112.000 mil terjual, $1.800. Mobil itu bagus kalau Rogue-nya masih oke, tapi harganya murah karena risiko. Kalau mesin panas, bisa rusak. Ya, kamu bisa mengendarai mobil di pelelangan, rasanya bagus, tapi saat dibawa pulang malah mogok. Aku juga punya Murano bagus yang masih terparkir di lahanku di New Hampshire. Ya, aku nggak bisa pindahkan mobil itu dan nggak ada di sana, jadi mobilnya diam saja. Tapi mobil itu bagus, hanya saja nggak bisa jalan sendiri. Semua seri 7 sedang lewat. Aku akan coba pakai Rabian Metas punyaku di pelelangan ini. Sekarang aku sudah ganti ke Metas, mari lihat hasilnya. Seri 7 ada penyok besar, itu urusan paintless dan repair aku nggak bisa urus. 740-40 berarti mesin 6 silinder segaris. Kalau harganya 750 ke atas, kamu dapat mesin V8 4,4 liter twin turbo dengan suara keren. BMW lama bermesin ini memang ada masalah katup. Aku memang akan menghadapi masalah serius dengan mesin 44 lama. Tapi mesin itu bagus, suaranya keren, dan tenaganya luar biasa. Itu memang mesin lama andalan. Yuk, cek harganya. Aku juga tertarik Wrangler di depan, bukan untuk dijual lagi. Aku penasaran, ingin ganti Wranglerku. Aku kurang suka yang 4xe. Aku nggak boleh ngecas atau parkir mobil itu dekat rumah atau mobil lain karena rawan kebakaran dan ada recall. Lebih baik pilih 6 silinder, aku ingin V8. Tapi Pathfinder yang tadi lewat harganya hanya $500. Sulit sekali menolak, kamu sudah nyetir dengan perpindahan gigi mulus. SUV itu seharga $500, jarak tempuh lumayan, dan ada kursi baris ketiga. Kalau butuh transmisi baru, kamu nggak bisa benerin dan bengkel juga nggak mau. Jadi cuma terjebak sama Nissan rusak. Oh, Hellcat juga bakal lewat. Yuk lihat seri 7-nya. Harga Wrangler body baru kini turun jadi $19.000 untuk tahun 2018 dengan 70.000 mil, dan 18.000 BMW lewat dengan harga 17.000 enggak. 16.000 masih oke, tapi bukan untuk saya. 15.000 wajar, tetap bukan untuk saya. Mereka nawar 15.400. 16.000 sayang. Mobil jarak tempuh 32.000 mil, dulu hampir 100.000 10 tahun lalu, sekarang di atas 17.000. Cari lagi. $35.000 untuk Hellcat, layak atau tidak? 40.000 mil tapi kondisinya kasar. Tapi Subaru Forester 2011 transmisi manual 100.000 mil, benar-benar sesuai selera saya. Semua mobil, baik sebelum atau sesudah musim pajak, telah ditukar dalam 2 minggu terakhir atau tidak terjual 2 minggu lalu. Dan ada keluarga dealer lokal yang alih-alih melelang mobil-mobil mereka di lelang besar, mereka mengadakan lelang sendiri dan menjual semua mobil tukar tambah mereka. Jadi saya sebenarnya bisa membayar lebih sedikit biaya transportasi, dan mereka juga bisa menghemat uang karena tidak perlu membayar semua biaya lelang dengan melakukannya secara internal. Ya, ini sangat menguntungkan bagi saya. Avalanche lewat, mari lihat. 11.000, di luar kisaran harga kita. Kita cari mobil yang lebih terjangkau, 500 untuk yang itu. Forester sekarang jadi penawaran sangat bagus karena nilainya sudah banyak turun setahun terakhir. Tahoe 2015 129.000 mil dari Wolfboro, New Hampshire, Mount Washington Cog Railway. Wah, jadi. Tapi itu mobil utara atau mobil selatan? 207, itu Maine, Kanada.
Benda ini sudah ke selatan perbatasan sampai exit 0, penanda mil 0 di Key West, dan pijakan kakinya mulai pudar. Kita akan melihat bagian bawahnya saat berhenti dan memeriksanya apakah ada karat di bawahnya. Mungkin mobil ini memang sering dipakai. Jonathan Dickinson ada di sini, jadi mobil ini memang sering dipakai. Mari kita merangkak ke bawah dan lihat seperti apa kondisinya saat berhenti. Sea Dock Brewing Company, itu juga dari Maine. Mobil Portland ini sudah sering dipakai, keren dan kondisinya bagus. Ya, lantainya bersih, rangkanya juga bersih. Hanya bagian diferensial belakang dan as rodanya yang agak berkarat atau poros penggeraknya, apalah itu. Bagian itu saja yang berkarat. Ya, cukup bersih. Ban bagus, tidak ada lampu indikator yang menyala. Mereka menyalakan pemanas, bukan air conditioner karena hari ini sangat dingin. $6.000 untuk Tahoe tahun 2015 dengan 120.000 mil, 5.500, 5.800. Nah, dulu aku bilang itu turun. 2 tahun lalu harganya 12.000 dengan jarak tempuh serupa, mungkin lebih 6.500. Penawarannya bagus, 7.000 untuk Tahoe, aku jadi tertarik membelinya. Aku seharusnya menawar Sugar dan ikut. Aku merasa selalu belanja untuk diri sendiri, sulit menahan diri. Aku masuk bisnis ini karena suka beli mobil favorit dan jatuh cinta padanya. Ini Escalade 2015 dengan odometer 130.000 mil. Aku suka velcrom hitamnya. Penggerak 4 roda. Aku sudah scan van ini dengan aplikasi laser di ponsel. Tadi gagal, akan aku coba lagi. Oke, untuk penggerak 2 roda nilainya 9.000. Yang tadi penggerak semua roda, untuk 2 roda nilainya 700, 10, 9, 11, 3, 48. Aku mau beli ini seharga 4.800. Belum pernah lihat semurah ini. Kupikir 2 minggu lalu sudah beli yang termurah. Ini Escalade 1 pemilik, tanpa kecelakaan. Awalnya aku mau bilang 12, tapi kalau dapat harga 7.500, coba lihat di sini, 97. 500 itu penawaran luar biasa. Kita ambil 500 untuk Escalade itu, mungkin akan aku simpan. Oke, ini Escalade-ku, aku mau. 9.000 fiters, mereka 10.000. Sayang, mobil itu masih bagus untuk harganya. 11.6, tidak, terima kasih. Aku tidak masalah menjual Wrangler-ku dan membeli yang lebih murah, mungkin generasi sebelumnya. Meski begitu, pintu dan spakbornya tampak sudah dicat ulang. Untuk uang sedikit di Wrangler, nilainya sekitar 11.4 hingga 12. Kalau dapat harga 9 sudah sangat bagus untuk Rubicon tanpa kecelakaan. 2 pemilik. Harga 10 juga bagus. 11-12 itu normal. Jadi kalau kamu lihat di bawah tenda itu, biasanya tenda itu penuh dengan orang, sekarang kosong, nggak ada siapa-siapa di sana hari ini. Jadi kita dapat harga murah atau seperti sebelumnya. Itu mobil sebelumnya, mobil lain, jadi sekarang pemberhentian murah. Nah, mobil itu tampak bagus, tapi saya tidak mempertimbangkan lift, roda, atau bannya. Saya suka itu. 12.000 untuk Altima 2020 dengan 65.000 mil. Lihat kondisi catnya setelah 65.000 mil. Saya penasaran apakah sebagian besar bisa dipoles kembali. Itu terlihat seperti kerusakan clear coat, tapi saat saya gosok terasa seperti bubuk kapur. Saya penasaran apakah ini bisa kembali atau tidak. Itu terlihat seperti kerusakan clear coat, kan? Saya tidak tahu. Apa itu hanya oksidasi pada catnya? Saya penasaran apakah itu bisa kembali. Saya hanya melewati Hyundai dengan 165.000 mil. Dan clear coat pudar, juga Volvo V70 tahun 2006 dengan 124.000 mil. Pacifica minivan laris saat musim pajak karena mobil keluarga yang bagus. Namun tahun 2017 dengan 108.000 mil mungkin terlalu banyak. Mengapa ada emblem Lamborghini di stiker parkir ini? Dodge Dart mungkin bisa dipakai. Butuh kaca jendela dan perbaikan lampu depan, bisa ambil dari rongsokan. Kalian pasti suka hal seperti ini. Mungkin hanya regulator jendela yang rusak, kacanya masih di dalam. Saya tidak melihat lampu indikator di dashboard, dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya mobil seperti ini masuk. Saya membeli mobil-mobil ini dengan harga murah dan cepat laku karena coupe atau sedan kecil murah. Saya tidak tahu apakah ada lampu indikator menyala di dashboard. Saya tidak melihat ada yang menyala. Oke, bagus. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Penyok yang bagus di situ. Sepertinya mereka menabrak sesuatu dengan roda dan spakbor itu, lalu ada goresan juga di situ. Aneh juga. Itu terlihat seperti goresan plastik. Oh, lampu check engine menyala. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita akan pergi dari sana. Sepertinya Kia bermasalah. Aku dengar ketukannya dan asapnya parah. Mobil itu sepertinya tidak bisa jalan dan mungkin terjebak. Dengar tik 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 dan asap khas Kia. Oh, itu dia. Tidak, dia di posisi drive. Mobilnya bergerak. Kia Soul tahun 2019 dengan jarak tempuh 106.000 mil dan beginilah kondisinya. Bunyi ketukan, berasap parah banget. Ya, sayang sekali. Oh, 16 ya. 1600 Mazda 2015. Oh, sial, kukira itu aku. Oh, tidak, itu orang lain. Tuhan, jangan! Belikan aku Altima lagi.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,3, 20, 21. Saya selesai. Saya tadi sudah melihat RAM ini, saya tulis 16.100. Sekarang ada di 15, 20, 20 RAM. Saya bersih tapi butuh ban. 16.000, 16.2. Saya mau yang lebih murah dari barisan ini. Salah satu dari 3 Hyundai ini bisa dipilih. Ini adalah Hyundai tahun 2017 dengan jarak tempuh 15.000 mil. Ini 15.000 mil yang cukup kasar, butuh ban baru. 15.000 atau 150? Itu gila. Tertulis 15. Bagasi penyok, bemper masuk, nomor berapa ini? Cek Hyundai Accent 15.000 mil. Itu 15.000 mil paling kasar yang pernah saya lihat. Banyak kerusakan di sana-sini. Sarung joknya juga norak. Getaran kecil di kap mesin terlihat seperti mobil sudah 150.000 mil dan bannya botak. Saya cek riwayatnya karena terasa janggal. Ternyata pernah ada kecelakaan kecil. 3 pemilik sebelumnya, jarak tempuh terakhir dilaporkan 155.000, tapi mereka menulisnya salah. Mereka lupa menulis angka 5 pada jarak tempuh, dan 55 dianggap tidak masalah. Jadi digit terakhir terlewat. Di sini tercatat 156.000 mil. 800. 800, hei keluarkan sekarang. Mereka tidak umumkan TMU, tapi aku berikan mobil terakhir ke pria itu sebagai sopan santun. Ya, tapi mobil itu ada lampu check engine. Aku nggak mau. 600 untuk sebuah Altima. Aku baru saja membeli Altima seharga $600. Harganya segitu kalau dijual rongsokan, jadi sebenarnya bukan judi. Sepertinya itu saja untuk hari ini. Sekarang aku punya beberapa mobil murah. Sebenarnya aku ingin beberapa yang lebih bagus. Aku nggak butuh, tapi aku pengen. Jadi, ayo kita lihat apa yang aku beli. Aku beli Altima dan Hyundai. Kayaknya aku habis kurang dari $2.000 untuk kedua mobil itu, benar-benar gila. Baru aja bayar $600 untuk Nissan Altima 2010 dengan jarak tempuh 157.000 mil. Aku yakin ada masalah, mungkin di transmisi, tapi bannya bagus. Kotoran ini bisa dibersihkan, sepertinya akibat lama diparkir di bawah pohon. Lihat ini. Hok tua, menurutku sebagian besar kotoran bisa dibersihkan dan ban belakang masih bagus. Oh, remnya baru di sini. Ini mobil keluarga menurutku. Plat nomornya masih terpasang, bahkan masih terdaftar sampai bulan ini, itu pertanda bagus. Cukup kotor, jujur saja. Ini lebih kelihatan seperti mobil sitaan daripada mobil tukar tambah. Itu semua apa ya? Kenapa ini warnanya putih? Dengan $600, aku nggak bisa mengeluh karena nilainya segitu kalau dijual rongsokan. Mari cek Hyundai yang kubeli. Rogue 2015 ini dijual $2.500, jarak tempuh 129.000 mil. Aku tertarik, tapi nggak sempet coba. Dengan harga $600 atau $2.300, aku curiga transmisinya bermasalah dan nggak mau ambil risiko. Ayo cari mobil buruanku, Hyundai Accent, mirip Dodge Dart yang kulihat tadi. Mobil murah, aku bayar sekitar $1.200. Sayangnya, orang di sampingku kira mobil itu baru menempuh 15.000 mil. Itu sebabnya dia menawar. Mobil ini bersih dan tidak bau, padahal biasanya mobil seperti ini bau daun setan. Setan. Penutup jok yang hampir lepas kita sobek saja. Joknya masih bagus. Nanti akan dicuci dan disikat meski kotor. Mobil kecil ini cocok untuk transportasi murah. Plafon juga akan disikat dan semua berlian dilepas. Cewek-cewek memang suka hiasan berlian begitu. Aku nggak tahu, 1.200 tambah 200 jadi 1.400. Hyundai 2017 nilainya hampir 4.000, apalagi ada stiker ganti oli baru, keren. Meskipun harganya 3.500, aku punya mobil ini seharga 14.000 sebelum perbaikan dan detailing, kita tetap untung dari sini. Ya, selelangnya sudah selesai, jadi sekarang mereka undi, mereka bagi-bagi ratusan dolar, mari kita lihat apakah kita dapat uang tunai. Jadi sekarang kita bayar mobil-mobilnya dan mungkin besok aku akan angkut keluar dari sini. Tahu nggak, hari ini aku ambil kuncinya dan kita pindahkan mobil-mobilnya, kita lihat apakah kita beli mobil jelek atau justru dapat yang bagus. Lalu besok, yang masih di video ini juga, kita ambil mobil-mobilnya. Aku sudah bayar total $2.120, jadi baru lewat dari $2.000. Rata-rata $1.000 per mobil, dan kalau dua-duanya bisa jalan, pindah gigi, serta dikendarai, itu bagus. Aku lagi cari tahu apakah masih bisa beli mobil $1.000. Sudah berminggu-minggu aku coba, dan sebagai dealer aku bisa, mungkin kamu tidak, karena aku tidak akan jual mobil-mobil ini. $1.000 per unit. Yang membawa aku ke poin berikutnya, aku sudah bilang, datanglah lebih awal, datanglah di hari-hari di mana tidak banyak orang di sini. Seperti sehari sebelum hari libur, orang-orang tidak akan datang, tidak akan banyak dealer. Hari hujan juga tidak akan banyak dealer.
Jadi berikirlah di luar kebiasaan. Kapan orang-orang tidak akan datang ke lelang, itulah saat kamu harus ada di sini karena lebih sedikit orang yang menawar mobil. Secara umum, cara mudah untuk memikirkannya adalah saat orang-orang tidak ada di sini, kamu justru harus ada di sini. Ini periode sangat dingin, aku pakai topi musim dingin. Orang-orang Florida tidak akan suka berada di luar. Baiklah, kamu tahu permainannya, Will. Aku suka betapa kotornya mobil ini. Aku tidak sabar untuk menghidupkan kembali mobil ini. Ini akan jadi proyek yang sangat menyenangkan dan membersihkan semua barang ini seharusnya cukup mudah. Tapi memang baunya agak apek dan berjamur, jadi kita punya kunci Nissan kita. Apakah akan menyala? Aki mati di mobil nomor 1. Baiklah, aku tidak bawa jump pack. Oh, ternyata aku bawa. Ya, aku bawa. Mari kita langsung ke mobil nomor 2, Hyundai Accent 2017 $1.000 $1.200 setelah biaya. Tidak, berapa yang aku bayar setelah biaya? Mari kita lihat, $1.385. Jadi pada dasarnya $1.400 untuk mobil tahun 2017 4 silinder 4 pintu otomatis. Oh tunggu, apa aku tadi pakai kunci yang salah? Aku tadi pakai kunci yang salah. Ini kunci Hyundai. Baiklah, mobilnya nyala. Lulus tes pertama. Tes kedua, apakah bisa jalan dengan tenaganya sendiri? Ya, tidak ada bensin, mobilnya jalan. Jadi ayo maju ke depan. Mantap, suka banget. Apakah transmisinya berpindah? Ya, transmisinya berpindah. Apakah ada gigi mundur? Ada gigi mundur. Wah, ini benar-benar keberuntungan. Ini keberuntungan. Aku akan kunci ini dan pergi. Besok kita kembali dengan jump pack untuk cek Altima. Setidaknya 1 dari 2 berhasil, 50%. Sudah pasti butuh ban depan, tapi itu murah. Ban kecil 14 inci yang murah itu. Bakal keren banget. Gampang buat saya dan saya rasa kita punya pemenang di sini. Mobilnya keren tapi juga mengecewakan. Mercedes SL 500 semahal ini, tapi bisa ada masalah seperti ini. Baru menempuh 67 mil, ayolah Mercedes. Ini harusnya jadi mobil andalanmu. Konyol. Keesokan harinya. Pagi berikutnya, saya penasaran apakah Ultima ini bisa dinyalakan. Apakah ini kemenangan atau kekalahan? Ultima ini terlihat sangat bagus, bahkan terlalu bagus untuk saya. Apakah ini yang satu itu? Bukan, ini bukan yang itu. Ini lebih bagus. Jadi di mana yang itu? Ayo ke sini. Sepertinya dekat Rex. Ini dia. Tidak sebagus yang tadi, tapi mari kita coba nyalakan benda ini. Baiklah, kita udah pasang jump pack-nya. Ayo masuk ke dalam dan lihat apakah kita bisa menyalakan benda ini. Jadi kita sudah ada daya, tapi tidak ada apa-apa. Coba periksa lagi jump pack-nya. Ayo, kamu kan jump pack, kerjakan tugasmu. Tapi jump pack gagal, baterainya mati total. Untung aku punya kotak alat di trailer. Karena tidak ada kabel jumper, kita akan ke toko Onderdil untuk ganti baterai. 30 menit kemudian. Oke, jadi kita sudah pasang aki baru di sini. Dan jelas ada kerusakan dari tupai atau semacam bajing. Dan mobil ini benar-benar diparkir di bawah pohon. Jadi kita akan mulai dari awal dulu. Kita akan mengikis kaca jendelanya. Kita akan bawa kamu ke tempat cuci mobil dan bersihkan semuanya, supaya kita tahu apa yang sedang kita hadapi. Lalu kita akan melakukan servis dan memeriksa seluruh mobil. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan mobil ini ke dalam trailer. Pertama kita cek apakah mobil bisa menyala, lalu masukkan ke trailer. Oli sudah diperiksa, pastikan mesin tak hidup saat silinder kering. Kalau perhitunganku benar, kita akan melihat sesuatu yang serius. Bingo, itu dia. 15 menit kemudian. Baiklah, kita sudah di tempat cuci mobil. Mobil ini sangat kotor. Menurutku cukup dicuci saja hasilnya pasti berbeda. Asistenku Nacho dari Project Lift ada di sini membantuku. Terima kasih Project Lift. Nacho akan mundurkan mobil dan aku bisa langsung lihat bempernya. Catnya parah, sepertinya cuma kotoran dan kerak. Di sini kelihatan jelek. Jangan lupa lepas rem tangan. Ayo kita lihat hasilnya. Aku belum pernah coba gigi mundur mobil ini. Ternyata bisa, itu bagus. Biasanya mobil seperti ini bermasalah di transmisi continuously variable transmission, jadi biarkan mesin hangat dulu sebelum dicoba jalan. Lampu cek engine menyala di Nissan, dan itu tidak bagus. Aku sudah bilang kemarin di video. Lihat saja, ini semua benar-benar kotor, jadi menurutku banyak yang akan berubah hanya dengan dicuci bersih. Oke, ini teaser untuk bagian kedua. Ultima ini bakal jadi luar biasa karena ini sudah akhir hari bagian kedua. Nanti kamu akan lihat Ultima sudah nggak ada di sini lagi. Kami sudah ganti aki, tapi lihat ini, bahkan lebih keren lagi. Corvette-nya juga hasilnya bagus. Ultima hasilnya luar biasa. Nacho lagi melepas kaca film, dan aku nggak mau kasih lihat terlalu banyak, tapi astaga, perbedaannya siang dan malam sebelum dan sesudah. Aku suka banget lihat perubahan sebelum dan sesudah. Jadi ini dia, tapi aku bahkan nggak mau kasih lihat lebih banyak lagi. Hasilnya luar biasa. Jadi di bagian kedua, kami akan tunjukkan bagaimana kami akan menghidupkan kembali Ultima ini. Aku bahkan belum mengambil Hyundai Accent-nya, tapi kami akan ambil Hyundai Accent di bagian kedua yang akan dilakukan besok. Aku akan ambil mobilnya, kami akan bersihkan, lihat apa saja yang mereka butuhkan, hidupkan kembali, lalu jual untuk mendapatkan keuntungan.
Oke teman-teman, minggu lalu aku beli sebuah Escalade, minggu lalu aku juga beli Ultima putih, minggu ini aku beli Hyundai Accent merah, dan minggu ini aku beli Nissan Ultima hitam. Wah, banyak banget yang akan datang, dan sebagai teaser aku juga buat beberapa kesalahan. Mungkin ada beberapa pembelian yang seharusnya nggak aku lakukan, dan aku akan tunjukkan ke kamu sebentar lagi. Di video berikutnya kita akan menghidupkan kembali banyak mobil ini, dan membahas tentang perkembangan lisensi aku, karena akhirnya aku punya kabar baik. Terima kasih sudah bergabung denganku di Lelang. Ingat, berpikirlah dengan cara yang berbeda dari orang lain. Kalau kamu melakukan hal yang sama seperti semua orang, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau kamu berpikir secara berbeda, kamu akan melihat hasil yang berbeda. Cobalah keluar dari zona nyaman, cobalah berpikir dengan cara yang berbeda. Di luar sangat dingin, hujan. Kalau salju turun, orang-orang mungkin tidak mau berada di luar. Mungkin itu saat yang tepat untuk kamu mendapatkan penawaran bagus. Bro, hari ini aku beli 2 mobil. Terima kasih sudah menonton, nantikan bagian kedua saat kita menghidupkan mobil-mobil ini dan lihat teaser masalah yang akan datang. Aduh, ternyata aku dapat mobil rongsokan. Mobil ini bisa jalan, tapi nggak bisa lebih dari 25 mil per jam. Aku kecewa, sudah injak gas sampai mentok. Aduh, kunci Hyundai seharusnya aku tahu. Beli mobil murah memang judi, sekarang aku terjebak di pinggir jalan. Oke, aku jalan lagi 20 mil per jam, lampu hazard sudah aku nyalain. Apakah aku bisa naik ke atas bukit? Itu pertanyaannya. Apakah aku bisa naik ke atas bukit di atas jembatan? Ini benar-benar keputusan buruk, ini bukan ide yang bagus. Kalau aku mogok di jembatan itu, aku bakal bikin macet parah pas jam sibuk, aku benar-benar egois, Craig.